Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Prasetyo. Saya akan menjelaskan tentang memori. Nah, apa itu memori? Memori atau yang disebut sebagai memori fisik ataupun memori internal adalah media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Memori merupakan komponen yang penting di dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU, Central Processing Unit. Memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Di sini ada beberapa jenis memori. Yang pertama itu adalah RAM, Random Access Memory. Random Access Memory digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat segera diakses oleh prosesor saat diperlukan. Karena bersifat sementara, maka ketika komputer mati, maka data akan juga terhapus. Penyimpanan data dilakukan secara acak dan mengakses data oleh prosesor juga dilakukan secara acak. Yang kedua, ROM, Read Only Memory. ROM adalah media penyimpanan yang bersifat permanen dan tidak memungkinkan data di dalamnya dapat dimodifikasi. Artinya, data pada ROM hanya dapat diakses dan dibaca oleh pengguna tanpa bisa dimodifikasi. Vendor komputer yang akan menyediakan ROM pada komputer yang berisi program ataupun data pada komputer, ROM umumnya disebut sebagai BIOS, Basic Input Output System, atau ROM BIOS. Selanjutnya ada SRAM, Static Random Access Memory. SRAM merupakan jenis RAM yang menyimpan data di dalamnya selama komputer masih menyala. Berbeda dengan DRAM yang perlu disegarkan secara periodik. Kemampuan tersebut dikarenakan SRAM dirancang menggunakan transistor tanpa kapasitor. Pastinya SRAM lebih mahal dan lebih cepat dibandingkan DRAM. DRAM, Dynamic Random Access Memory. DRAM merupakan jenis RAM yang banyak digunakan di dalam komputer sebagai memori utama yang harus disegarkan oleh CPU secara berkala agar data di dalamnya tidak hilang. DRAM ini lebih lambat dari SRAM, Static Random Access Memory. Selanjutnya SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM adalah jenis DRAM, memori komputer dinamis, termasuk memori komputer kategori solid state yang telah disinkronkan oleh clock system di mana kecepatannya lebih tinggi daripada DRAM. CMOS, Common Mode Oxide Semiconductor. CMOS adalah sebuah chip dari rangkaian terintegrasi yang digunakan di mikroprosesor, RAM statik, pengontrol mikro, dan sirkuit logika digital lainnya. CMOS sendiri merupakan bagian dari ROM. Bukan hanya di sirkuit digital, CMOS juga digunakan di sirkuit analog, seperti pengubah data, sensor gambar, dan trimancar terintegrasi. Chip ini menggunakan baterai sebagai sumber dayanya. Nah, di CMOS inilah berbagai pengaturan dasar komputer dilakukan dan disimpan, seperti membuat sistem operasi dan pengaturan tanggal dan jam sistem. Tipe memori komputer ada dua, yaitu memori utama dan memori sekunder. Yang pertama itu memori utama, Read Only Memory ROM, yang seperti sebelumnya. ROM adalah jenis memori yang di kontennya tidak hilang ketika komputer mati kehilangan daya. Pada awalnya memori ini hanya bisa dibaca saja, tidak bisa dihapus, dan kontennya sudah diisi pabrik pembuatannya. Saat komputer dinyalakan, sebagian konten instruksi di ROM akan dipindahkan ke RAM. ROM mempunyai beberapa tipe, yaitu PROM, RP-ROM, EPROM, dan selanjutnya EEPROM. Terus yang kedua, Random Access Memory RAM. Nah, RAM adalah kumpulan chip memori berupa IC, Integrated Circuit,
yang terdiri dari jutaan transistor dan kapasitor. RAM merupakan tempat penyimpanan sementara dari komputer saat dijalankan dan dapat diakses secara acak random. Konten dari RAM dapat dirubah atau diganti dan bersifat volatil. Fungsi utama RAM adalah mempercepat pemroses data karena dapat disimpan dan diambil kembali dengan sangat cepat. Dan yang selanjutnya memori sekunder, secondary memory. Bersifat non-volatile dan digunakan sebagai perangkat penyimpanan skala besar untuk penyimpanan data dan program secara permanen. Memori sekunder dapat dibagi menjadi optical storage device, magnetic storage device, dan flash memory device. Yang pertama itu optical storage device, perangkat penyimpanan data berbentuk kecil dan portable, serta dapat diperoleh dengan mudah dan murah di pasaran. Contohnya compact disc, DVD, dan Blu-ray disc. Terus yang kedua, magnetic storage device, perangkat penyimpanan yang paling populer untuk akses langsung data atau informasi disimpan di track dari permukaan disk dalam bentuk titik magnet kecil. Contohnya floppy disk dan hard disk driver. Yang ketiga, flash memory device, perangkat penyimpanan dengan desain ringan dan kecil. Perangkat ini dioperasikan dengan daya yang disediakan dari port USB komputer. Contohnya USB flash driver, solid state driver. Selanjutnya, fungsi memori. Memori internal berfungsi sebagai pengingat sebagai media penyimpanan data atau program yang bersifat sementara. Ada beberapa fungsi utama dari memori internal adalah menyimpan data dari piranti masukan sampai data dikirim ke ALU, Arithmetic and Logic Unit, untuk diproses lebih lanjut. Kedua, menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke piranti keluaran. Yang terakhir, menampung instruksi ataupun program dari piranti masukan ataupun dari piranti pengingat sekunder. Slide selanjutnya, metode akses memori. Itu ada beberapa. Yang pertama itu sequential access. Contohnya dari sequential access adalah akses pada pita magnetik. Memori diorganisasikan menjadi unit-unit data yang disebut sebagai record. Akses pada memori dibuat ke dalam bentuk urutan linier yang spesifik atau jelas. Terus direct access. Yang pertama itu mengakses pada memori dilakukan secara langsung terhadap kisaran umum, general vicinity, untuk mencapai lokasi akhir. Beragamnya waktu aksesnya. Contoh dari direct adalah akses pada disk. Selanjutnya, random access. Setiap lokasi bisa dipilih secara acak dan diakses serta diberikan alamat secara langsung. Waktu akses pada lokasi tertentu bersifat konstan dan tidak bergantung pada urutan akses sebelumnya. Contoh dari random access adalah sistem memori utama. Selanjutnya, associative access. Setiap port dapat ditemukan berdasarkan isinya dan bukan alamatnya. Setiap lokasi mempunyai mekanisme pengamatan tersendiri. Waktu pencairannya tidak bergantung secara konstan terhadap pola akses sebelumnya ataupun lokasi. Contohnya adalah memori cache. Selanjutnya, cara kerja memori. Memori berbentuk seperti sel yang terdiri dari sepotong kecil informasi, dan informasi di dalam memori dapat berupa data. Data tersebut dapat menjadi perintah untuk keadaan tertentu informasi yang disimpan. Di dalam memori berbentuk biner, informasi yang berbentuk biner nantinya akan di-encode atau diuraikan oleh instruksi-instruksi yang akan memecahkannya.
menjadi urutan angka. Informasi yang lebih kompleks dapat menyimpan gambar, suara, video. Informasi yang disimpan dalam suatu sel itulah yang disebut sebagai byte. Penyimpanan data sementara pada memori internal membutuhkan aliran listrik, artinya komputer harus menyala. Ketika komputer mati, maka data pun menghilang. Apa yang terjadi saat komputer dihidupkan? Nah, saat komputer dinyalakan, beban BIOS (Basic Input Output System) dari ROM (Read Only Memory) dan controller memori mengecek semua alamat memori guna memastikan tidak ada error di dalamnya. Sekian dan terima kasih.